Karena materi ini membahas mengenai Ethernet. Jadi kalau di OSI model itu di layer 1 dan 2. Oke, ini modul 6, jadi data link layer. Jadi data link layer modul 6, modul 7 itu Ethernet. Itu satu layer dalam TCP/IP. Itu di layer data access, ya. Nah, kita akan lihat bahasan yang ada di modul 6 ini apa aja. Ada 3 topik, yaitu apa kegunaan di data link, ya. Jadi di protokol-protokol ini mengatur apa saja. Jadi di situ dia akan diterangkan bagaimana kegunaan fungsi data link layer dalam komunikasi di komunikasi data di jaringan komputer. Kemudian kita akan membandingkan karakteristik dari topologi WAN dan LAN. Dan topik ketiga menerangkan karakteristik dan fungsi dari link frame-nya itu sendiri. Kita masuk ke topik 1. Untuk data link layer itu sendiri, jadi protokol data link layer ini mengatur bagaimana komunikasi antar end devices, jadi antar alat, ya, antar alat dalam pengiriman data. Jadi bagaimana suatu host di sini misalkan jadi PC1, ketika seseorang itu mengetik misalnya pakai browser, misalnya pakai browser HTTP misalnya www.ukdw.acid, kemudian send. Nah, apa yang terjadi di layer bawah tentunya itu diatur di data link layer. Nah, akses yang diatur di data link layer ini berkaitan dengan komunikasi yang ada di lokal. Di komunikasi di lokal. Jadi ibaratnya kalau saya analogikan, misalkan Anda saat ini ada di rumah. Kemudian di rumah di Jogja misalnya, ya, di Jogja. Kemudian Anda ingin pergi ke Solo. Nah, Jogja itu ibaratnya adalah network address. Solo juga network address. Nah, alamat asal Anda Jogja, alamat tujuan Anda adalah Solo. Ini adalah IP address, network address tujuan, dan network address asal. Nah, kaitan dengan network address itu diatur nanti di layer network jaringan. Nah, tentunya sebelum Anda menuju ke Solo, Anda harus keluar rumah dulu atau keluar gang dulu. Jadi misalkan Anda ada di perumahan, tentunya Anda harus dari rumah, dalam rumah, kemudian keluar rumah di halaman, ya. Kemudian Anda melewati halaman perumahan misalkan, atau Anda dalam satu RT misalkan, kemudian Anda akan pindah lagi ke RT yang lain. Nah, saya gambarkan bahwa, saya analogikan maksudnya, jadi di dalam rumah, kemudian di luar rumah, di dalam satu RT, itu adalah lingkup lokal area network, LAN. Nah, ketika kita ada di lingkup lokal area network, di lingkup lokal area, tentunya kita akan melewati alamat dari satu titik ke titik yang lain. Misalkan rumah Anda, kemudian Anda berjalan lewat rumah tetangga, di depan rumah tetangga tentunya.
kemudian lewat lagi tetangga yang lain. Nah, MAC address itu mirip seperti itu. Jadi analoginya seperti itu. Jadi data ibaratnya badan kita yang akan sampai ke Solo itu berpindah dari satu alamat lokal ke alamat lokal yang lain. Nah, itu adalah MAC address. Nah, kemudian kalau merujuk ke wilayah, oh ini yang lebih besar, kota besar, yang Yogyakarta misalnya, itu adalah alamat network address, itu di layer 3. Nah, ini data link layer. Jadi data link layer itu merespon komunikasi antar end devices. Nah, tentunya di Solo pun ya, itu juga ada alamat-alamat lokal. Kalau di sini web server ya, di server di tempat yang jauh pun juga ada data link juga. Nah, kemudian data link layer ini juga kegunaannya adalah bagaimana dia mengkomunikasikan atau mengatur komunikasi antara layer atas. Jadi layer 3 itu untuk IP di sini nih layer atas. Ini layer network atau layer internet ya ini, atau layer internet. Nah, ini data link layer. Ini data link layer. Nah, komunikasi dari layer 2 ke layer 3 diatur oleh data link ini. Tentunya ketika misalkan ya, ketika dari A menuju B itu di data link layer dia menambahkan destination address ya, ini ya. Tetapi nanti ketika dia sampai di web server, data link layer yang tadi ditambahkan headernya tadi, yaitu destination address dan source address, itu akan dikurangi. Jadi di data link layer, data link akan dikurangkan. Sehingga sampai di layer 3 di web server, ini di layer 2 ya, layer 2 tadi menghilangkan data link layer. Layer 3 dia akan melihat IP-nya ya, lihat IP-nya. Nah, kenapa perlu dilihat IP? Karena dia juga akan ngecek apakah paket tersebut tujuannya ke dirinya, karena dia akan lihat destination-nya. Ibaratnya begini, seandainya Anda kirim paket dari Jogja ke Solo, nah kemudian pengantar paket itu mengetuk pintu rumah Anda, dia memberikan paket, tentunya Anda akan membaca paket itu ditujukan kepada siapa. Siapa tahu si pengirim itu salah alamat, ya kan? Jadi misalkan kepada Saudara Agus di perumahan nomor 8, kemudian Jogja Regensi, Yogyakarta. Ternyata paket itu diberikan ke tetangga sebelahnya, itu nomornya 8. Nah, kalau melihat alamatnya salah, tentunya si penerima itu dia akan memberitahu kepada petugas atau mungkin kurir tersebut, Pak ini salah, itu tujuannya ada di tetangga sebelah saya. Nah, di dalam konteks jaringan itu juga mirip, cuma dia tidak mengarahkan, tetapi langsung ngedrop. Jadi ketika suatu devices mendapatkan alamat tujuan
di mana alamat tujuannya itu bukan miliknya, maka dia akan diabaikan. Nah, kalau seandainya itu memang alamat yang dituju, dia juga akan membaca source IP-nya. Karena nanti ketika dia akan merespon, dia akan membungkus paket tersebut dengan alamat tujuan, yaitu source IP yang masuk. Nah, ini mekanisme komunikasi di dalam jaringan. Nah, kemudian di data layer juga, ini juga akan melakukan pendeteksi kesalahan, kerusakan yang ada di dalam frame. Jadi data di layer 2 itu adalah frame. Jadi kalau kita lihat, ini untuk di aplikasi, istilah data ya, aplikasi, ini adalah data ya. Nah, aplikasi. Kemudian masuk level transport, namanya itu adalah segmen. Kemudian ke network, itu namanya paket data. Kemudian namanya di data link itu namanya frame. Jadi kalau saya bilang frame itu adalah data yang lewat di data link. Kemudian di fisik itu adalah bit stream. Atau bisa juga itu bit stream, itu bisa juga sinyal ya, sinyal listrik atau gelombang elektromagnetik. Nah, ini istilah-istilah data yang lewat. Nah, data di aplikasi ini sifatnya lengkap. Misalnya Anda menulis, saya sedang belajar, email ya, misalnya saya sedang belajar. Maka di transport itu nanti akan dipotong-potong. Jadi ada saya sendiri, sedang sendiri, belajar sendiri. Ya. Di paket data tentunya yang satu potong tadi ditambahi header. Nah, kemudian di frame demikian pula, paket data ditambah header lagi. Kemudian di fisik tentunya yang sudah tambahin header tadi dibah ke dalam bit stream. Jadi kalau saya menyebut istilah frame, berarti sepenggal data yang lewat di layer data link. Nah, di layer data link ini akan dicek apakah sepenggalan data tersebut rusak atau tidak. Jadi kalau rusak, ada dua mekanisme. Nanti ketika kita belajar mengenai Ethernet, ada mekanisme bagaimana switching cepat atau switching normal. Kalau switching normal, jadi secara normal, jadi memforwardkan frame secara normal, dia akan dicek dari awal hingga akhir. Jadi ketika mendapatkan suatu frame yang tidak utuh atau yang sudah berubah, maka frame tersebut akan di-drop. Ya, Jadi akan di-drop. Tetapi kalau dia mendapatkan frame secara utuh, tidak rusak, tidak ada errornya, maka dia akan di-forwardkan. Tetapi kalau misalkan mekanismenya adalah fast switching, jadi switching cepat atau fast forwarding, itu tidak melihat adanya error.
Jadi yang penting dikirimkan secara cepat. Soal itu rusak atau tidak, itu tidak urusan. Nah, itu mekanisme yang diatur di dalam data link layer. Ya, lanjut. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa fungsi data link layer, protokolnya mengatur bagaimana komunikasi dengan layer atas. Itu dikerjakan oleh LLC, Logical Link Control. Nah, itu bagaimana mengkomunikasikan antara network layer dengan layer di bawahnya. Nah, tentunya di LLC ini nanti itu juga ada feed yang menyatakan apakah komunikasi dengan network ini itu menggunakan IP versi 6 atau versi 4, ada type-nya. Jadi ada IP protokol type-nya. Nah, karena itu nanti akan berkaitan dengan IP-nya ya, perubahannya. Kemudian untuk ke bawah, jadi data link layer. Jadi dari MAC sublayer sama physical, ini kita kenal sebagai Ethernet. Jadi Ethernet ini yang hijau di sini ya. Ethernet itu adalah suatu protokol yang mengatur komunikasi data di lingkup lokal area network. Nah, di dalam lingkup lokal, komunikasi data itu dasarnya adalah MAC address. Jadi sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, saya analogikan, misalkan Anda dari Jogja ke Solo tadi. Jadi setiap lokal itu harus memiliki alamat. Nah, ini tugas dari Ethernet untuk memberikan MAC address. Nah, ini kalau kabel. Nah, kemudian selain Ethernet, ada mekanisme lain komunikasi secara lokal, yaitu yang non-kabel, menggunakan protokol IEEE 802.11. Itu adalah wireless. Jadi bagaimana mekanisme wireless? Di wireless pun juga mengenal yang namanya MAC address. Tetapi mekanisme komunikasinya berbeda dengan komunikasi yang ada di kabel. Karena sifat kabel sama non-kabel itu berbeda. Nah, itu diatur di IEEE 802.11. Sedangkan IEEE 802.15 ini mengatur komunikasi yang sifatnya ad hoc. Jadi misalkan Anda menggunakan Bluetooth, kemudian menggunakan RFID dan sebagainya. Nah, ini diatur di komunikasi yang sifatnya ad hoc. Jadi ad hoc itu komunikasi yang tanpa melibatkan piranti lain, dan komunikasi ini sifatnya adalah wireless. Jadi itu 802.11 ini wireless juga, 802.15 ini wireless, tetapi memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Yang 802.11 komunikasi wireless membutuhkan access point. Jadi bila access point itu adalah 802.11. Sedangkan untuk 802.15 di mana dia tidak membutuhkan access point, jadi seperti Bluetooth, RFID, nah itu diatur di IEEE 802.15, WPAN, Wireless Personal Area Network. Oke, sampai di sini pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Anda boleh chatting kalau mau tanya atau langsung tanya pun. Oke, kita akan lihat masing-masing step ya. Jadi bukan step, maksud saya fungsi data link layer, apa yang diatur di situ ya. Jadi yang diatur di layer 2 ada 4 hal, yaitu kaitannya dengan bagaimana frame tersebut, apakah dia akan diterima atau tidak ya. Jadi apakah dia akan di-forwardkan,
apakah dia akan di drop di dalam mediumnya. Jadi medium di sini bisa medium kabel dari media, bisa medium nirkabel ya. Jadi apakah suatu frame tersebut itu nanti di drop atau dilanjutkan. Nah, tentunya sudah saya jelaskan tadi, ketika di data link itu ada error detection. Kalau seandainya itu mekanisme forwardingnya itu normal, maka kalau ada kerusakan dia akan di drop. Tapi juga memungkinkan juga ada suatu mekanisme bagaimana kalau frame tersebut tabrakan, collision, bagaimana itu diatur. Nah, ini ada di layer 2. Nah, kemudian ini juga forward the new frame on the medium of the next network segment. Jadi bagaimana mekanisme pemindahan suatu frame dari alamat lokal ke alamat seberang. Jadi network address yang berbeda di dalam suatu router. Nah, tapi ini ingat bahwa untuk mekanisme ini tidak berarti bahwa data link ini mempunyai fungsi routing, tidak. Jadi kaitan dengan router, kita tahu nantinya bahwa ini simbol router. Jadi ketika ini ada ini network alamat net address A, ini net address B, ya, ada net address A dan address B. Nah, tentunya ini ada MAC address, Di sini juga ada MAC address. Jadi penjelasan mengenai ini yang saya lengkari ini adalah bagaimana memindahkan, ya, bagaimana memforwardkan suatu frame dari network address A menuju network address B, tetapi di dalam satu router. Ya, ibaratnya ini dalam satu area. Jadi ini kita kenal nanti sebagai bridge, ya, jembatan. Jadi misalkan gini, ibaratnya begini, kalau misalkan Anda dari Jogja, kemudian Jogja sama Klaten itu dibatasi oleh jembatan, maka cara kita berpindah dari Jogja ke Klaten itu adalah lewat jembatan. Nah, jembatan itu kan satu wilayah, tapi itu menghubungkan dua alamat yang berbeda. Nah, itu maksudnya seperti itu. Itu namanya bridge. Jembatan, ya, bridge. Bridge itu bahasa Indonesianya jembatan, ya. Tapi di dalam jaringan juga istilahnya adalah bridge. Jadi bridge. Jadi itu fungsi dari switch. Jadi ini sudah. Kemudian dienkapsulasi frame sama reenkapsulasi. Jadi sama seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Ketika suatu frame itu ini dari layer 3, ini paket, kemudian dibungkus di layer 2 di data link tambah MAC address dan yang lainnya, headernya. Maka ketika dia sampai, ini adalah enkapsulasi. Nah, ketika dia sampai di tujuan, maka dia akan dibongkar lagi. Jadi ini paket, kemudian headernya juga dilepas. Ini yang disebut dengan de-encapsulate. Jadi reenkapsulasi dan de-encapsulasi. Nah, ini fungsinya ini diatur di layer 2. Jadi setiap devices menerima itu juga ada layer 2-nya, itu harus membongkar lagi.
Kaitan dengan organisasi yang mengatur atau yang menyusun protokol tersebut, ada beberapa, diantaranya adalah IEEE. Tadi kita kenal dengan protokol yang dia keluarkan 802.11 atau poin 3, poin 5 dan sebagainya. Kemudian ada ITU, International Telecommunication Union. Itu mengatur bagaimana komunikasi datanya nanti. Kemudian ada International Organization for Standardisasi, bagaimana mengatur suatu kesepakatan, standar-standar yang nanti diakui bersama. Kemudian ada ANSI, American National Standard Institute. Nah, itu merupakan standar-standar yang berkaitan dengan membuat aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan. Nah, lebih jauh silahkan Anda browsing satu-satu, apa itu ANSI, IEEE, ITU, ISO. Nah, kita masuk topik kedua, yaitu topologi. Nah, di dalam penggambaran dokumentasi, jadi dokumentasi network ya, dokumentasi jaringan komputer, terkait dengan topologi. Ini ada topologi fisik, physical topologi, yaitu penggambarannya begini. Misalkan ini ada komputer, ini ada di misalkan ruang admin, terhubung mungkin ke switch. Nah, switch ini ada kok. Nah, switch ini ada keterangan. Ini adalah box 1 ruang admin. Nah, ya. Ini ada komputer lain. Ini ada komputer lain. Jadi komputer ini misalkan ini adalah ruang humas. Nah, kemudian terhubung lagi ke switch, ke server ya. Ini adalah ruang server. Nah, ini adalah topologi fisik, di mana pengkabelan itu ditunjukkan. Nah, kemudian dokumentasi topologi fisik. Kemudian ada topologi logik juga. Jadi yang topologi logik. Nah, topologi logik ini penggambaran berkaitan dengan sebenarnya sama, tetapi dia tidak merujuk lokasi. Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Tetapi alamatnya adalah alamat IP address. Jadi di sini misalkan 192.168.1.4/24. Ini 192.168.1.5. 192.168.1.6. Ini 192.168.1.1. Nah, ini adalah topologi logik, di mana alat itu kemudian dikasih alamat dengan IP. Yang di atas adalah topologi fisik. Di mana alat itu dikasih alamat dengan ruang berapa, ada tempatnya. Nah, ini perbedaannya di situ, kaitan dengan penggambaran. Nah, kemudian ini one topologi. Nah, one topologi itu kita mengenal yang namanya point to point. Jadi dari satu device ke device yang lain. Jadi misalkan saja dari point to point. Ini saya punya LAN. Ini LAN di Jogja. Jogja. Jadi di sini ada banyak komputer ya, LAN. Ya, ini ada banyak komputer. Nah, ini LAN. Kemudian punya kantor cabang di Surabaya. Ini LAN Surabaya.
Ini juga ada banyak komputer ini. Nah, komunikasi ini lewat internet, hubungan dari internet. Saya komunikasikan dari Jogja ke Surabaya itu adalah point to point, yaitu point to point. Kemudian ada hub and spoke. Nah, hub and spoke ini seperti ini contohnya. Jadi misalkan saja saya punya di Jogja. Nah, kemudian ini seolah-olah ya, ini saya hubungkan, seolah-olah tapi saya hubungkan ini Yogyakarta, kemudian ada ke Semarang, ini lewat internet juga misalkan, ini juga lewat internet juga misalkan, SMG, ini ke Jakarta, ini lokal, ini LAN Jakarta, ini LAN JKT, Jakarta. Kemudian ini LAN Surabaya misalnya, LAN Surabaya. Nah, mirip seperti Star tadi. Nah, ini hub and spoke. Nah, bagaimana dengan mesh? Kalau mesh itu ini juga saya hubungkan. Kalau tadi ini ada router 3. Tadi saya ini hubungan lewat internet ya. Ini juga bisa hubungan lewat internet. Ini yang hub and spoke tadi. Ini juga hubungan lewat internet. Tapi ini juga saya hubungan lagi. Nah, ini hubungan lagi. Ini saya hubungan lagi. Kemudian ini saya hubungan lagi. Nah, itu adalah mesh, full mesh. Ini LAN. Ini LAN. Ini LAN. Ini LAN. Ini LAN. Nah, ini adalah mesh. Ini topologi di wide area network. Jadi tidak berarti bahwa hanya menghubungkan satu devices, tapi menghubungkan LAN. Nah, ini tadi point to point sudah kita bahas. Kemudian antara topologi ring dan sebagainya. Nah, ini bicara mengenai cara kerja tadi ya. Jadi topologi star, physical topologi ya, extended topologi, bus topologi, ring topologi. Sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ada komunikasi. Ada di kajian topologi ada half duplex komunikasi sama full duplex communication. Itu apa bedanya? Nah, half duplex itu kalau Anda bayangkan, jadi itu kalau Anda menggunakan HT, jadi handy talkie ya, handy talkie yang dipegang oleh satpam security itu, atau dipakai Pak Polisi di tengah jalan itu, yang biasanya dicantolin di baju sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah itu HT. Bicara dengan HT, itu tidak bisa langsung bersama-sama, harus bergantian. Nah, itu adalah half duplex. Nah, jadi LAN awal mula-mula itu adalah di mekanisme bus topologi itu adalah menggunakan half duplex. Karena dia menggunakan medium yang sama, maka ketika medium digunakan untuk komunikasi, maka yang lain menunggu, ya, jadi menunggu. Jadi ketika ada satu device mengirimkan ke satu device yang lain mendengar, dia tidak bisa langsung bersama-sama untuk mengirim. Jadi bergantian antara mengirim dan menerima, transmit sama receive-nya bergantian. Kemudian kalau full duplex communication, itu ibaratnya kalau Anda menggunakan handphone. Jadi bukan ibaratnya, ya memang handphone itu adalah full duplex. Jadi kalau HP itu adalah full duplex. Sedangkan kalau HT itu adalah half.
Nah, di dalam jaringan pun juga sama. Jadi ketika kita beli switch, ini switch, kita harus tahu port ini ada portnya itu adalah half duplex atau full duplex. Itu harus kita cek spesifikasinya. Kalau seandainya portnya itu adalah half duplex, maka dia tidak akan tidak cepat full duplex. Karena kalau seperti ini ya, ini dihubungkan. Jadi kalau yang namanya half duplex, jadi ketika dia kirim ke sini, ini nunggu. Tapi kalau full duplex, dia bisa kirim, jadi arahnya bisa berbalik bersamaan. Ibaratnya satu jalannya itu 2 jalur. Jadi satu kabel seolah 2 jalur. Tapi kalau half duplex itu searah, bergantian. Nah, tentunya kalau bisa 2 jalur, 2 arah, full duplex, dia akan lebih cepat dalam mengirimkan data. Nah, itu yang perlu diperhatikan di dalam satu jaringan, khususnya di data link. Yaitu ada half duplex sama full duplex. Nah, kemudian bagaimana mekanisme kerja? Tadi sudah saya singgung sebenarnya. Jadi contention based access ini adalah share media. Jadi cara kerjanya seperti bus. Jadi diatur bagaimana media yang sama. Jadi kalau kita ingat lagi tadi di penjelasan di sini, sebentar tadi mudah-mudahan. Ya, nah ini di logical sama logical topologi, ada bus, ada ring. Jadi yang ring itu adalah terkontrol. Jadi ada mekanisme komunikasinya, yang bus pun juga ada mekanismenya. Jadi yang bus itu adalah contention based access. Nah, untuk mekanisme komunikasi ini, komunikasi ini awalnya di komputer itu menggunakan half duplex. Nah, sekarang banyak menggunakan full duplex. Apakah masih menggunakan contention based access? Sejak jawaban saya iya, ya, karena kalau dulu di awal-awal itu alatnya penerima, jadi pengirim, ini pengirim sama penerima itu jadi satu. Jadi ini ada transmit, ini ada receive, ini transmit, ini satu alat. Nah, sekarang ada 2, ini ada transmit sendiri, ini ada receive sendiri. Kemudian di sini ini receive, jadi pasangannya nanti di sini receive, ini pasangannya ada transmit. Nah, jadi dia bisa receive itu menerima ya. Jadi dia bisa mengirim, ditransmit, dia bisa menerima. Ini transmit, dia mengirim, ini menerima. Nah, itu sekarang. Jadi teknologinya dibuat, ada transmit sama receive itu dipisah. Nah, kalau ini half duplex. Half duplex. Ini adalah full duplex. Nah, kaitan dengan contention based access, karena dia adalah share media, komunikasi di kabel sama komunikasi di wireless dibedakan. Jadi di kabel kita kenal yang namanya CSMA-CD, yaitu Carrier Send Multiple Access with Collision Detection. Artinya dalam komunikasi itu akan selalu membaca sinyal carrier ketika ada tabrakan. Bila mana ada tabrakan, maka
ada suatu sinyal yang diberikan ke devices untuk menghentikan pengiriman. Analoginya begini. Jadi misalkan di Jalan Jenderal Sudirman itu ada banyak rumah di mana masing-masing memiliki mobil. Jika terjadi tabrakan di Jalan Sudirman, ada tabrakan mobil, maka rumah terdekat yang ada tabrakan, dia akan memberi informasi ke tetangga-tetangganya. Di depan rumah saya ada tabrakan mobil. Maka informasi tersebut diterima oleh tetangga-tetangga yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Dia tidak akan mengeluarkan mobil. Karena kalau mengeluarkan mobil, pasti juga percuma karena jalannya macet. Karena ada efek tabrakan. Nah, ini CSMACD. Analoginya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan di wireless? Di wireless ada kerosene multiple access with collision avoidance. Bagaimana menghindari tabrakan. Jadi kalau di wireless tidak bisa mekanisme untuk mendeteksi tabrakan data di udara. Tidak ada, nggak bisa deteksi. Berbeda dengan di kabel. Kalau adik-adik yang pernah belajar elektronika, kita tahu bahwa di elektronika kita bisa membaca tegangan yang berubah kecil sekali. Ada perubahan tegangan, kita bisa baca dengan komparator. Tetapi kalau di wireless, sinyal itu tidak bisa diidentifikasikan dengan tegangan. Kalau ada tabrakan, ya bisa dengan tegangan. Karena sinyal yang masuk, ada yang kecil sekali, ada yang besar sekali, bergantung dengan jauh dekatnya suatu access point, atau bergantung dari kualitas access point yang memancarkan. Sehingga besar kecilnya tegangan yang masuk atau amplitude yang masuk, itu tidak mencerminkan adanya tubrukan, berbeda dengan di kabel. Nah, mekanismenya menjadi bagaimana menghindari tabrakan. Jadi mekanisme bagaimana menghindari tabrakan yaitu dengan memberikan NAV, Network Allocation Vector, di mana masing-masing device sebelum dia mengirimkan paketnya, dia akan cek NAV-nya sudah 0 atau tidak. Jadi NAV yang paling kecil, dia akan dilayani oleh access point duluan. Ini mekanisme 802.11. Nah ini kalau Anda mau pas lebih lanjut, 802.11 atau dari mata kuliah jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel. Jadi saya biasanya bahas di 80.11 itu jaringan nirkabel. Nah, tetapi secara global mekanisme kerja CSMA-CA itu ibaratnya begini, saya analogikan begini. Misalkan Anda lihat sidang DPR. Sidang DPR tersebut kalau Anda perhatikan, setiap anggota itu di depannya ada mikrofon yang bisa dihidupkan dan matikan. Jadi ketika dia pencet tombol, maka dia mikrofonnya menyala dan anggota yang lain pasti mati. Sehingga dia bisa bicara. Sehingga tidak terganggu yang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saja listriknya mati? Bisa nggak sidang DPR itu berjalan? Nah, dengan mekanisme CSMA-CA misalkan, itu memungkinkan. Ketika tidak ada mekanisme itu, maka pemimpin sidang mungkin bisa membuat aturan. Sebelum bicara, silakan angkat tangan. Tapi itu jadi masalah. Kalau misalnya yang angkat tangan banyak orang, siapa yang didulukan? Kan nggak bisa. Jadi access point atau ketua sidang itu menentukan siapa yang dilayani duluan. Itu harus ada mekanismenya. Nah, ketika angkat tangan itu ada yang sama, ya tambahin syarat misalkan. Setiap kali angkat tangan, juga harus menyebutkan berapa lama dia mau bicara. Nah, misalnya ada yang angkat tangan, ada yang bersamaan. Masing-masing ada yang 5 menit, ada 10 menit, ada
ada yang lain, ada yang sama 10 menit 10 menit. Mana yang harus didulukan? Ada yang sama. Ya, tentunya tambah lagi syarat lagi. Selain menyebutkan berapa lama dia bicara, dia harus punya handphone aplikasi untuk random. Jadi angka random. Angka random masing-masing orang harus mencet tombol angka random. Angka randomnya tersebut ditampilkan di ketika dia angkat tangan, tulisan angkat tangan, dia lama bicara sama angka randomnya. Nah, dengan angka random akan berbeda-beda. Kemungkinan sama kecil sekali. Nah, sekarang tinggal ketua sidang. Dia akan melihat penjumlahan angka random dengan lama bicara yang terkecil itu akan dilayani duluan, dipersilahkan untuk bicara. Nah, itu mekanisme adalah collision avoidance. Nah, di dalam jaringan wireless pun sama. Jadi ketika suatu devices di dalam satu jaringan wireless, dia harus memiliki NAV, Network Allocation Vector. NAV yang terkecil itu nanti akan dilayani oleh access point duluan. Nah, NAV itu komponennya apa? Komponennya adalah nilai random ditambah dengan berapa durasi komunikasi atau berapa besar frame yang dia akan kirimkan. Plus juga berapa jauh dari titik tersebut ke access point. Nah, itu adalah nilai NAV. Sehingga NAV yang paling kecil itu yang akan dilayani. Nah, itu adalah mekanisme di dalam access point di 802.11. Sedangkan untuk yang control bus access itu kaitannya bagaimana dengan token ring. Tadi saya gambarkan seperti ini token ring, cara kerjanya. Ya. Jadi token ring itu mekanismenya adalah pakai token angka. Jadi misalkan ini dari A, B, C, D, E, F, G misalnya. Jadi ketika ke C dia tokennya 2, tokennya 2. Jadi ini setiap lewat dia akan berkurang 1. Sampai 0 dia tempatnya di situ. Ya. Jadi dia harus ngikutin arahnya. Ini control bus access. Tapi saat ini sudah jarang sekali digunakan. Jadi untuk content bus access ini hampir 95% di jaringan itu menggunakan itu. Yang 5% itu teknologi lama. Oke, CSMCD sudah, saya terangkan, ini juga sudah, data link frame sekarang. Oke, sebelum masuk data link frame, ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nah, tadi di awal juga sudah saya sampaikan bahwa frame, jadi frame itu adalah data yang ada di layer 2, ya, di layer 2. Nah, di situ ada enkapsulasi, yaitu ada header, data, sama trailer. Data sama trailer. Jadi header itu termasuk di dalamnya adalah tipe itu tipe protokol IP-nya. Itu berkomunikasi untuk layer atasnya. Kemudian ada juga destination dan juga source MAC. Ini ada data sendiri, ada trailernya sendiri. Ya, kita akan lihat seperti ini. Jadi di header itu ada frame start. Jadi bagaimana protokol ini mengatur untuk melihat suatu serangkaian bitstream yang diberikan oleh layer 1, layer physical.
itu dibaca, dipilah-pilah mana menjadi frame awal, frame 1 dan frame lainnya. Pemisah-pemisahnya seperti apa? Itu ada start frame, tentunya ada stop frame. Jadi ada batasnya. Kemudian ada alamat. Ini alamatnya nanti ada alamat source sama alamat destination. Kaitannya dengan MAC address ya, MAC address. Kemudian ada tipenya, type. Itu tadi untuk layer komunikasi layer 3. Jadi nanti apakah nanti IP versi 4 atau IP versi 6. Kemudian ada control, identified flow control services. Nah, nanti kalau di wireless Anda akan tahu juga apakah itu mengarah ke access point atau menuju ke access point. Itu ada simbol beda-beda. Data ini berasal dari layer di atasnya, jadi layer 3 atau network. Data paket yang tidak akan diutak-utik di data link, ya, nggak akan diutak-utik. Kemudian error detection tadi sudah saya jelaskan bagaimana melihat ada error atau tidak. Nah, itu frame-nya seperti itu. Nah, kaitan dengan data link layer 2 di sini, ini juga tadi sudah jelaskan, ketika dia keluar dari sini, dia ditambah header. Kemudian ketika masuk ke router, maka header ini akan dihilangkan, ya, dihilangkan. Kemudian dibaca ini di router 1. Destinasinya ada tidak? Dia akan cek tabel routing. Nah, ketika ada, maka dia akan forwardkan. Kalau sudah ada, tentunya yang semula itu ini, ya ini akan ditambah lagi dengan header lagi, ya. Karena keluarkan DNIC ini ya, di sini akan tambah lagi L2 header. Nah ini tambah lagi. Nah, sampai di sini juga sama di router ini cek lagi. Jadi L2 headernya dihilangkan. Nah ini mekanisme bagaimana satu data link melewati router, maka dia akan headernya data link akan dibuang dulu untuk membaca L3 paketnya. Ketika router mau kirimkan router yang lain, ditambah lagi header lagi, data link lagi, yaitu alamat lokalnya dia. Oke. Nah, di data link frame kita mengenal teknologi yang digunakan tadi sudah saya sebutkan, ada Ethernet 802.1, ADLC, frame relay. Nah, ini kaitannya dengan WAN, ini kaitannya dengan LAN. Nah, ya, sudah saya singgung di depan. Oke, Ethernet switching. Modul 7, bagaimana switching Ethernet? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi bagaimana Ethernet frame tadi sudah kita singgung, Ethernet MAC address tabel, kemudian switch speed forwarding method. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Jadi saya sudah tadi saya terangkan tadi mengenai mekanisme switching cepat sama yang normal. Sehingga ini cepat juga. Nah, Ethernet di awal tadi juga saya sampaikan bahwa Ethernet itu ada di sini. Jadi separuh dari data link layer di MAC dan physical layer. Itu posisinya ada di situ. Dan ini dalam wujud hardware. Sedangkan di atas ini adalah software. Dan nanti diimplementasikan dalam software. Ini dalam hardware. Jadi di dalam protokol yang ada, Ethernet itu wujudnya adalah hardware. Sedangkan untuk layer RLC, setengah dari data link sampai aplikasi, penerapan dari protokol itu dalam bentuk software.
Nah, ini tadi juga sudah saya jelaskan mengenai Mac Supplier sama LLC-nya di awal tadi ya. Ini kita lewat saja. Kemudian ada juga tadi enkapsulasinya, Ethernet frame, Ethernet addressing, sama error detection. Tadi juga sudah saya singgung di awal. Jadi memang cepat ini. Kemudian mekanisme media access. Jadi CSMA-CD. Ini juga sudah saya jelaskan di awal. Saya skip. Kemudian pengalamatan Ethernet. Ini ada MAC address sosmed. Nah, sekarang ini ada beda, ini saya tambahkan. Ini 802.3. Kemudian kalau wireless 802.11. Ini ada 4 address. Address 1, address 2, address 3, dan address 4. Bedanya cuma ini, ada 4 alamat. Ini hanya ada 2. Maaf, salah dengarin. Ini address. Ini ada address. Jadi kalau di 802.3 itu hanya ada 2. Komunikasi di kabel, pengalamatan IP, bukan MAC ya, bukan IP. Pengalamatan MAC itu ada 2. Sedangkan 802.11 itu ada 4. Ya, ada 4. Oke, dalam bentuk heksadesimal ya, heksadesimal, nah, heksadesimal, di mana MAC address itu ada 48 bit, kemudian 24 bit awal, ini adalah kode vendor. Jadi kode vendor tentunya harus terdaftar ya, di otoritas pemberian alamat ya. Jadi kemudian 24 berikutnya ini adalah nomor produksi masing-masing vendor, sehingga MAC address itu kan selalu berbeda. Jadi di praktikum, bagi Anda yang ikut praktikum, Anda akan mengamati itu ya, amatin itu. Oke. Frame processing tadi juga sudah saya jelaskan. Bentar, ini saya jelaskan bagaimana mekanisme kerjanya. Ya, ini untuk unicast. Nah, jadi unicast itu pengiriman frame dari satu ke satu. Kemudian ada lagi broadcast, satu ke semua. Ya, ini broadcast. Kemudian ada multicast, itu dari satu ke beberapa. Ya, jadi yang keberapa itu adalah multicast. Ya, oke. Kemudian, nah, kaitan dengan MAC tabel. Nah, bagaimana mekanisme kerja switch dan terbentuknya MAC tabel? Sekarang ini ada switch. Ini ada ini switch ya, ini port. Ini port 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi misalkan ini terhubung ke sini ya. Ini ada komputer, ini ada komputer, ini ada komputer, ini ada komputer. Nah, sekarang ini misalnya MAC address-nya adalah AA, BB, CC, BD. Ini adalah switch 1, ini adalah switch 2. Oke, ketika pertama kali switch ini hidup, di switch ini kita ada yang namanya MAC tabel. Ini ada MAC tabel juga. MAC tabel adalah, ini ada MAC, ada port. Jadi ini port 1, 2, atau 3 seperti itu.
Ini MAC, ini port. Nah, sekarang misalkan saja A ini akan kirim kirim ke B, ya. Jadi ini ada frame masuk ke port 1. Tentunya frame tersebut, ini frame, ini kan ada destination MAC, ada source MAC, ya. Ada destination MAC, ada source MAC. Destination-nya adalah BB, source-nya adalah AA. Nah, ketika frame tersebut masuk ke port 1, dia akan cek. Yang pertama kali dicek di port 1, ketika dia masuk adalah dia baca source MAC-nya. Source MAC-nya ada tidak? Karena tabel itu masih kosong, maka source MAC-nya dicatat. Ini AA dari port 1. Ya, seperti itu ya. Nah, setelah itu dia baca, ini baca pertama, baca yang kedua, itu baca destination. Destination adalah BB. Dia cek di MAC tabel ada tidak? Di MAC tabelnya tidak ada ternyata. Nah, kalau tidak ada, apa yang dilakukan? Dia lakukan kirimkan ke sini. Ya. Jadi dia akan kirimkan ke port yang aktif. Ya. Nah, saya lihat yang atas dulu. Jadi kalau yang atas dulu, yang di sini, ketika dia masuk ke switch 2, dia akan lihat, dia akan lihat, dia di sini ya, dia akan lihat source-nya dulu. Source-nya ada tidak di tabel MAC-nya. Karena dia tidak ada, maka akan dia tulis AA portnya 2. Dia masuk ke port 2. Nah, setelah itu dia akan lihat destination-nya. Dia akan cek destination-nya. Jadi destination-nya akan dia lihat. Karena dia tidak ada, maka dia akan kirimkan, forwardkan ke port yang aktif. Nah, tentunya DD ketika dia menerima frame dengan destination-nya adalah BB, dia akan buang frame tersebut. CC juga sama, dia akan buang. BB karena dia destination-nya, dia akan terima. Nah, kemudian BB tersebut dia akan respon balik. Direspon balik. Dia ketika BB respon balik, dia akan membangun frame-nya seperti ini. Destination-nya, ini source-nya, dia adalah BB. Destination-nya karena tadi yang mengirim adalah AA, ini AA. Nah, ketika frame itu masuk ke switch 1, dia akan baca source-nya. Ada tidak? Ternyata tidak ada, maka dia akan tulis. Dia BB, ini 4. Kemudian dia baca destination-nya, AA. Destination-nya AA ada, maka langsung dia kirimkan ke A. Nah, dia akan terima. Ini mekanisme cara kerjanya seperti itu. Jadi misalkan saja DD di sini ya, ini ada di sini dia mau kirim ke DD, mau kirim ke BB. Nah, tentunya kalau seperti itu, destination-nya adalah, kalau kita buat di sini, destination-nya adalah BB, source-nya adalah DD. Nah, ketika frame itu masuk ke switch 2, dia akan baca source-nya. DD ada enggak?
ternyata nggak ada ini dari port 3. Destination-nya adalah BB. Ada tidak? Akan dia floatkan seperti ini. Jadi kalau nggak ada, ya dia kirim ke sini, sama kirim ke sini. Nah, ya kalau nggak ada. Nah, di CC dia akan dibuang karena dia bukan tujuannya. Nah, ketika dia masuk switch 1, dia akan baca source-nya. Source-nya DD ada tidak? Karena DD source-nya tidak ada, maka di sini akan ditambahkan lagi DD dari 3. Nah, kemudian baca destination-nya. Destination-nya adalah BB ada tidak? Karena ada, dia langsung dikirimkan ke BB. Dia akan sampai. Nah, itu mekanisme kerja switch dan pembentukan tabel MAC. Itu tabel MAC address-nya seperti itu. Ini masuk ini. Tadi sudah saya singgung ketika mekanisme forwarding. Ini ada store and forward switching. Nah, store and forward switching ini adalah mekanisme memforwardkan tetapi membaca keseluruhan frame. Jadi mekanisme yang normal. Jadi mekanisme store and forward switching. Kemudian ada cut through switching. Nah, ini lebih cepat dibanding store and forward. Jadi kalau saya analogikan begini. Misalkan Anda, ini kalau nggak pandemi, saya ajak ke Museum Dirgantara yang ada di Adi Sucipto. Nah, itu Museum Dirgantara itu di dalam kompleks TNI Angkatan Udara. Nah, Anda tahu sendiri ketika masuk kompleks TNI, tentunya tidak setiap orang bisa bebas keluar masuk. Harus melewati pos penjagaan dan lapor. Nah, kalau saya analogikan store and forward, saya satu rombongan dengan bis dengan 20 mahasiswa. Nah, sebelum berangkat, saya informasikan ke adik-adik mahasiswa bahwa KTP. Nah, kemudian saya jelaskan bahwa kita tujuannya adalah ke Museum Dirgantara. Nah, store and forward, ini analoginya begini. Ketika kita masuk ke pos penjagaan, kita diminta turun semua. Kita di baris antri, pos penjaga dia akan menanyakan satu-satu. Mana KTP-nya, dilihat, kemudian tujuannya kemana ditanyakan. Jadi ada 21 orang yang ditanya, yang diperiksa. Nah, tujuannya tentunya kalau ada orang yang mungkin dicurigai atau dalam tanda petik kalau dalam jaringan itu rusak, itu tidak boleh masuk. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah store and forward switching. Jadi dia boleh meloloskan orang ketika semua sudah diperiksa. Nah, tentunya ini perlu waktu. Nah, bagaimana dengan cut through? Kalau cut through ini seperti ini. Jadi misalkan di pos penjagaan tersebut yang diperiksa hanya saya sendiri. Saya turun sebagai rombongan, saya lapor ke pos penjagaan. Pak, saya dari Duta Wacana mau kunjungan ke Museum Dirgantara. Nah, petugas jaga dia akan melihat KTP saya. Kemudian dia minta KTP ditinggal. Kemudian setelah itu saya diminta untuk meneruskan perjalanan satu rombongan. Jadi adik-adik tidak diperiksa. Nah, itu mekanisme cut through. Jadi lebih cepat. Hanya ada beberapa, satu atau dua yang
cek. Itu ya. Jadi mekanismenya berbeda. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Kalau straightforward itu dalam jaringan itu frame itu selalu utuh. Jadi frame itu dikirimkan pasti utuh, diterima ke lokasi. Tetapi lambat. Kalau ini frame itu adalah itu as is. Jadi as is. Apa adanya. Bisa utuh, bisa tidak. Tetapi cepat. Nah, itu perbedaannya di situ. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing. Nah, kemudian kaitan dengan katru. Katru itu masih dibagi lagi menjadi dua. Ada mekanisme. Jadi ada fast forward switching, ada fragment. Nah, fast forward switching itu meminimalisir delay. Ya, delay. Tentunya dia hanya membaca destination address saja. Jadi ketika dia baca destination address langsung kirimkan. Nah, berbeda dengan fragment free. Fragment free, jadi itu dia baca sampai data, ya, kemudian dia kirimkan. Ya, tapi tidak sampai akhir, tapi hanya 3/4-nya saja. 3/4-nya saja dia baca. Nah, itu. Nah, kemudian di switch juga, di setiap portnya, itu ada switch yang memberikan memori. Jadi port-based memory, tapi ada juga dalam switch itu mekanisme share memory. Jadi ibaratnya begini. Jadi kalau ini ada loket di bank ya, di bank ada loket. Port-based memory itu ibaratnya begini. Ini ada antrian. Jadi ada antrian yang satu, ini ada antrian yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada antrian yang 2. Ini ada antrian 1, 2, 3, 4. Ini adalah port-based memory. Jadi kalau di switch, ini beratnya kalau dianalogikan analogi di bank, itu antriannya per loket itu adalah antrian sendiri-sendiri. Jadi bisa Anda simpulkan bagaimana kelebihan dan kekurangannya ya. Silahkan Anda pikir sendiri. Sedangkan yang share memory seperti apa? Nah, share memory seperti ini. Share memory itu seperti ini. Memori. Jadi ini ada di jalur antrian. Ya, biasanya kalau di bank-bank seperti ini ya. Sekarang udah seperti ini. Ini yang antri. Ya, ini antri. Ini share. Ini memorinya share ini. Nah, nanti tinggal mana yang kosong, dia bisa ke sini, dia bisa ke sini, ke sini. Nah, jadi gini aja deh. Ini melayani satu orang. Nah, seperti ini. Ada layanan ya dia harus ke sini. Nah, jadi antrian seperti ini adalah ini yang disebut sebagai share. Ini share memory. Nah, di dalam buffering switch itu ada mekanisme seperti itu. Jadi Anda juga harus pahami itu kalau misalkan kita beli switch di mana itu port base. Kalau misalkan itu dalam satu port itu loadnya tinggi ya, lambat sekali, sangat lambat sekali. Forwardingnya, jadi misalkan port ini menuju ke internet ya, maka jalur-jalur misalkan misalnya switch-nya, ini switch, ini tidak seperti ini ya, misalnya switch. Jadi kalau port base, kemudian ya ini penuh full, maka ini akan berat sekali untuk
yang lainnya untuk koneksi ke internet. Jika ada satu yang mendominasi, misalkan ini mendominasi ke sini, ya agak berat. Tapi kalau share bus memory bisa di switching. Jadi yang keluar itu bisa bergantian. Oke, itu full duplex, half duplex tadi sudah saya jelaskan. Terjadi kalau half duplex itu terjadi collision ya. Jadi full duplex sama duplex itu nanti jadi di sini akan menjadi half duplex. Ya. Jadi biasa terjadi collision, tabrakan. Nah, untuk auto encrypt ini sebenarnya terkait dengan bagaimana komunikasi dua buah switch atau router ya. Dan hari ini kita bicara mengenai switch. Jadi kalau dua buah switch yang sama dihubungkan itu biasanya menggunakan kabel close. Tetapi kalau kita setting auto encrypt, kita cukup menggunakan kabel strap pun juga bisa, atau di umum kita sebut sebagai auto setting. Jadi terkait dengan pengkabelan.